7:59 a.m. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas MBS 6F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit saja tentang pengaruh revolusi 4.0 terhadap bisnis internasional. Tapi kok tempatnya kayak kurang nyaman ya? Kita pindah tempat dulu yuk. Oke. Sepertinya di sini saja deh. Oke, lanjut saja. Di era sekarang ini, perkembangan teknologi sudah semakin banyak dan beragam ya yang membantu masyarakat dan manusia. Bahkan generasi teknologi yang kita rasakan sekarang ini sudah memasuki generasi keempat, yang bisa kita sebut revolusi industri 4.0. Bahkan di beberapa negara sudah ada konsep dari generasi kelima yang disebut Society 5.0. Tapi kok disebut society ya, bukan revolusi industri lagi ya? Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya society itu memfokuskan diri pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan menggunakan teknologi digital. Sementara revolusi industri 4.0 itu memfokuskan diri pada produktivitas dan efisiensi untuk perindustrian. Jadi bedanya sekitaran pada fokusnya ada saja ya. Oke, lanjut saja ke tema tentang pengaruh industri 4.0 terhadap bisnis internasional. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang ini sudah memasuki 4.0. Teknologi 4.0 ini didukung oleh beberapa teknologi seperti Big Data Analysis, kecerdasan buatan atau AI, IoT atau Internet of Things, Metaverse, blockchain, NFT, robotika, dan yang lainnya. Lalu apa sih manfaatnya kepada bisnis internasional? Contoh saja seperti robotika. Robotika atau kita sebut dengan robot, itu membantu efisiensi dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses industri. Bayangkan saja, kita bisa menggunakan robotika untuk menggantikan tenaga kerja manusia, sehingga biaya yang diperlukan cukup dapat diminimalisir hanya dengan menggunakan pengeluaran di awal dan maintenance. Kita tidak perlu mengeluarkan gaji setiap bulannya. Lalu ada blockchain, NFT yang merupakan salah satu alat pembayaran terbaru yang mungkin nantinya bisa kita gunakan sehingga memudahkan dalam bisnis internasional. Lalu ada IoT atau Internet of Things. Kita dapat memanfaatkannya untuk mengecek dan menganalisis dari pekerjaan mesin apakah itu dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Namun dengan adanya revolusi industri ini juga memberikan beberapa pengaruh buruk juga, seperti mungkin saja pekerjaan lapangan akan berkurang dan juga dapat memanfaatkannya untuk kejahatan seperti AI. Jika yang memanfaatkannya orang buruk, bisa saja menjadi celah untuk kejahatan, sehingga kita perlu memastikan kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar. Aduh, kok rasanya haus ya? Break sebentar ya. Oke. 2 hours later. Woi, ditunggu malah lagi enak-enakan. Maaf. Emang lagi ngapain sih? Oh, ini lagi dengerin podcast sambil ngerjain tugas. Podcastnya siapa? Ini podcastnya Bingkai Suara dari Bingkai Karya Nusantara. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Bingkai Karya Nusantara, ini masih berhubungan dengan tema kita kali ini loh. Bingkai Karya Nusantara ini
merupakan salah satu media entertainment yang menyediakan berbagai macam podcast di beberapa platform di Indonesia, baik itu YouTube, Spotify, dan yang lainnya. Sekarang ini banyak loh perusahaan-perusahaan yang menyediakan podcast seperti ini. Podcast ini juga termasuk industri yang merupakan industri kreatif. Industri kreatif sendiri merupakan salah satu industri yang menyediakan karya-karya, baik itu karya seni, media, budaya, dan yang lainnya. Akhir-akhir ini industri kreatif banyak diminati oleh orang-orang. Penggunaan industri 4.0 ini juga termasuk meningkatkan banyaknya pengguna industri kreatif di Indonesia. Karena kemudahan internet yang tersedia sekarang, AI, dan yang lainnya. Oh iya, pada beberapa tahun yang lalu, Bingkai Karya Nusantara ini juga melakukan live musik menggunakan metaverse loh. Seperti yang kita ketahui, metaverse juga merupakan teknologi dari industri 4.0. Selain untuk branding, ini merupakan juga untuk mempermudahkan karyawan mereka dalam bekerja, karena metaverse ini mereka juga merupakan untuk perayaan kantor virtual mereka. Bagaimana gambaran live musik itu di metaverse? Seperti ini. Oke, seperti itulah gambaran dari penggunaan metaverse dalam live musik berbasis metaverse dalam pembukaan kantor virtual dari PT Bingkai Karya Nusantara. Cukup banyak kan manfaat dari industri 4.0 terhadap bisnis internasional. Namun selain itu kita juga harus berhati-hati dalam penggunaannya agar tidak menyalahgunakan teknologi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.